Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu meninggalkan luka dan trauma bagi warga. Bahkan aktivitas gempa susulan setelah gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus terjadi. Hingga saat ini sejumlah bantuan pun terus berdatangan, pemirsa. Dan pagi ini kami juga akan mengajak Anda untuk langsung melihat lokasi bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dari 4 titik bencana gempa di NTT untuk menghadirkan informasi terkini mengenai kondisi warga, dampak kerusakan, serta upaya penanganan di lokasi. Ada rekan-rekan jurnalis Metro TV, kita akan sapa. Yang pertama akan ada Nadia Soraya di Sika NTT, kemudian Joy Jones di Nagekeo Nusa Tenggara Timur, dan Dasya Utauruk di Kabupaten ND NTT. Kita ke Nadia dulu. Selamat pagi Nadia, jadi bisa Anda gambarkan bagaimana situasi dan juga kondisi terkini untuk warga yang ada di Sika NTT? Ya Jason, 12 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores hingga saat ini, sebagian warga yang mengungsi di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, ini sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing, terutama mereka yang mayoritas berada di Desa Wuring, begitu, Wuring Laut tepatnya. Dan kalau kita melihat saat ini seperti inilah situasi di Desa Wuring Laut. Jadi memang warga yang tinggal di sini seluruhnya tinggal di atas laut kediaman mereka, dan ada sebanyak 6.259 kakak yang menetap di sini. Dan saat gempa terjadi memang dampaknya ini terasa kepada seluruh keluarga yang ada di sini. Salah satunya seperti yang dilihat di sebelah kiri kami, Jason, ini ada satu rumah yang runtuh begitu ya, karena memang tercatat di sini tidak ada rumah yang runtuh sebelumnya, namun setelah gempa susulan terjadi satu hari pasca gempa, ini rumah tersebut runtuh. Namun memang kita tidak bisa mengakses jalan ke sana karena memang saat ini jembatannya terputus, Jason, dan satu keluarga tersebut juga sudah dievakuasi dan saat ini tinggal di rumah lainnya ataupun di rumah-rumah tetangganya. Dan sementara itu dari jarak lapangan Gelora Samador yang berjarak sekitar 5 km maksud saya dari Desa Wuring Laut, hingga saat ini sejumlah warga sudah mulai kembali ke rumahnya, dan kita akan coba menanyakan alasannya sebenarnya apa. Karena kalau kita melihat dari gempa susulan yang terjadi ini masih terjadi pada semalam dengan magnitudo 5 dan saat itu memang titiknya ada di Mbai Nagekeo, namun terasa hingga ke Bajawa, ke ND dan juga ke Maumere. Kita akan langsung menanyakan di sini. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu siapa ini? Sarniati. Ibu ini sebelumnya mengungsi di pengungsian terpusat di Gelora Samador. Iya. Kenapa Ibu memilih untuk kembali ke rumah? Kasihan ibu, ada anak bayi itu kedinginan di sana kalau malam. Terus paginya tuh sampai siang sore tuh banyak debu. Kasihan anak bayinya ibu. Ibu sejak kapan kembali ke rumah? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari. Iya. Bu, tapi kalau kita melihat semalam gempa susulan kembali terjadi begitu ya, dan lumayan kencang begitu ya, dan intensitasnya juga cukup lama begitu. Bagaimana Ibu melihatnya? Apakah Ibu akan kembali ke pengungsian lagi atau tetap menetap di? Ada juga kepingin hati tuh mau kembali ke Gelora lagi, tapi kasihan juga tadi malam tuh ada anak bayi tuh, masa mau dibawa lagi tengah malam ke sana begitu. Tapi bisa digambarkan Ibu semalam untuk gempa yang terjadi, apakah cukup kencang di Desa Wuring Laut atau? Kencang sekali ibu. Kami sementara baring-baring di dalam rumah itu jam 10 kayaknya. Kayak apa? Kami kaget lah, kami keluar semua dari rumah. Rencana ada mau jalan mau lari ke sana, tapi tidak jadi, biar sudah tunggu di rumah saja. Ibu, kondisi rumah hingga saat ini seperti apa? Alhamdulillah masih baik, aman. Iya. Berarti hingga saat ini hanya trauma saja dari teman-teman dan juga tetangga di sini. Iya, masih trauma saja. Iya. Ibu, harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Ya mudah-mudahan cepat selesailah, pulih kembalilah ke tempat kami ini, kembali seperti semula. Begitu.
Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Itu dia tadi Jason wawancara kami dengan salah satu warga di sini yang memang sebelumnya mengungsi di lapangan Gelora Samadura. Lapangan tersebut adalah pengungsian terpusat, dan tidak hanya mereka yang mengungsi di lapangan Gelora Samadura, ternyata banyak juga warga yang memilih untuk mengungsi mandiri seperti di depan rumahnya di Desa Wuring Laut ini, dan juga mengungsi di atas kapal. Untuk sementara itu, Jason, yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Soraya. Kita berpindah ke Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ada Joy Jones di sana. Selamat pagi Joy Jones, saya amati Anda nampaknya sedang ada di dapur umum di pengungsian. Bagaimana situasi di pengungsian saat ini? Apakah seluruh kebutuhan sudah terakomodir di sana? Iya Jason dan juga pemirsa, lebih tepatnya saya berada di tempat dapur umum di salah satu titik dapur umum di Kabupaten Nagekeo pemirsa. Memang jika saya bisa memberikan gambaran kepada Anda, tidak semua masyarakat itu berada di tenda pengungsian, melainkan juga banyak di tenda-tenda mandiri. Dan banyak juga di tenda-tenda mandiri tersebut tidak memiliki dapur umum. Oleh sebab itu, pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Nagekeo, bersama dengan Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo mendirikan posko dari dapur umum ini untuk membantu menyuplai masyarakat pengungsi yang berada di gunung-gunung, yang berada di tepian pantai, untuk membantu mereka jika mereka tidak mendapatkan makanan. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapat, sebanyak 2.000 porsi diproduksi di dapur umum sederhana ini, sehingga total kurang lebih 4.000 porsi setiap harinya disuplai di tempat ini. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat proses dari memasak di tempat ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan ajak Anda untuk berbicara dengan PLT Kepala Dinas Kabupaten Nagekeo, Ibu Jen. Ibu Jen, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Semangat ya, Ibu ya. Sangat semangat Bapak untuk melayani sesama. Oke, Ibu Jen, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu terkait dengan makanan, proses dari memproduksi makanan ini, Ibu. Oke. Kita sambil jalan, Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak. Kalau untuk di dapur umum yang disuplai oleh Kemensos, kami melayani dapur umum sejak H+1 gempa, sehingga yang kami layani di hari pertama kurang lebih 1.000 pengungsi. Kami bergabung dengan Koramil. Karena melihat keterbatasan pelayanan, kami akhirnya membagi 2 dapur supaya Koramil melayani 1.000 dan kami melayani 2.000. Dan kami untuk di dapur umum sangat terbatas personil, dibantu oleh adik-adik dari Brigif Nagekeo, kurang lebih 10-16 orang per hari, sehingga membantu proses untuk di dapur umum yang disuplai oleh Kemensos. Oke. Ibu, bagaimana Bu kesulitannya kah atau kendalanya kah di masa-masa awal dari menyiapkan makanan-makanan ini? Awal yang kesulitan adalah bahan makanan, karena pasar tidak buka, minimarket dan supplier tidak buka. Kami harus menggedor dan mencari bala bantuan dari luar, itu kesulitan. Kalau beras masih cukup, tidak ada di gudang, kami masih minta dari para petani yang masih memiliki beras untuk masak di hari pertama itu. Namun di hari-hari belakangan ini Bu, bagaimana? Hari belakangan sudah banyak bala bantuan, terima kasih banyak orang baik yang membantu warga Nagekeo, sehingga untuk suplai makan di dapur umum kami tidak berkekurangan. Ibu, kalau untuk tim-timnya di sini, Ibu mengaturnya seperti apa, Bu? Apakah ada yang bagian pengupasan kah atau bagian yang lainnya? Dibagi, kebetulan kami punya Tagana, dibantu oleh Tagana Ngada, karena jujur kami tidak punya dapur umum, sehingga kami pinjam dari Ngada, dan Ngada juga membantu kami dengan 6 tenaga di hari pertama, tetapi setelah beberapa hari yang lain membantu di Ngada sendiri, karena Ngada juga ada pengungsi. Begitu. Ibu, terakhir pertanyaan dari saya, Ibu. Ini kan Ibu juga sebagai korban dan teman-teman di sini juga sebagai korban. Ini bagaimana Bu? Pernah lelah tidak Bu untuk melayani masyarakat di tempat ini yang membutuhkan, Mbak? Karena Ibu juga sebagai korban pada saat ini. Kalau lelah kami sangat lelah. Kalau sakit kami sakit. Tetapi kalau kami berdiam di rumah, apa yang akan kami lakukan untuk sesama? Karena itu tujuan awal kami membuka dapur umum itu yang pertama adalah melayani sesama yang lebih menderita dari kami dan berbagi kasih kepada sesama yang tidak memiliki dapur waktu lari dari rumah-rumah, karena ketakutan yang pertama adalah ketakutan tsunami.
Tetapi yang kedua, dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat isu tsunami agar orang lari ke camp dan mereka bisa menjarah. Tetapi puji Tuhan masih bisa diamankan oleh keamanan yang ada di wilayah Nagekeo. Berarti teman-teman dinas sosial dari Kabupaten Nagekeo tidak pantang menyerah untuk terus membantu ya, Ibu? Oh, kalau teman-teman dari dinas sosial sungguh luar biasa, walaupun di tengah kepahitan dan luka, tetap punya nilai, punya harapan agar semakin banyak orang yang kami layani, hati kami juga ikut tersembuhkan, dan kami juga berharap ke depannya semua masyarakat kembali pulih seperti sedia kala. Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Pasti pekerjaan Ibu tidak cukup sampai di sini, Ibu. Masih sangat panjang sekali, Ibu, karena Ibu juga melayani di Kementerian Sosial, Dinas Sosial. Oke, terima kasih Ibu Jen atas waktunya. Itu tadi pemirsa, Jason dan juga pemirsa terkait dengan bagaimana di dapur umum ini menyediakan ribuan makanan setiap harinya untuk membantu masyarakat di sini. Kembali ke studio, Jason. Baik, terima kasih Joy Jones dari Nagekeo. Kita bergeser lagi ke Kabupaten ND, ada Dasya Utauruk. Selamat pagi Dasya, bisa Anda gambarkan kalau di Kabupaten ND bagaimana situasi terkini pasca gempa yang terjadi di sana dan kebutuhan apa yang paling dibutuhkan warga di sana? Ya betul sekali, selamat pagi Jason, melaporkan langsung dari Kabupaten ND. Jason ini memasuki masa transisi nih ya, menuju pemulihan atau berakhirnya masa tanggap darurat yang akan berakhir besok 28 Agustus 2026 mendatang. Jason, kalau di Kabupaten ND ini sendiri warga sudah mulai beraktivitas kembali normal. Memang baik dari mereka yang saat ini masih memilih untuk mengungsi di tenda mandiri mereka, namun untuk aktivitas warga ini kembali normal, seperti belanja di pasar dan seperti di lokasi kami saat ini, tepatnya di Asrama Maria Lourdes. Dapat dilihat Jason, ini merupakan para murid asrama ini yang tengah melakukan kegiatan belajar mengajar. Dari ujung sampai sini pemirsa, ini merupakan kegiatan yang mereka lakukan di luar asrama ya, karena mereka sejujurnya masih trauma dengan adanya gempa, namun mereka masih semangat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan dengan demikian mereka melakukannya di luar ruangan seperti di belakang saya. Dan untuk mengetahui lebih seru ya, untuk mengetahui lebih jauh pemirsa, kami akan berbincang secara langsung dengan salah satu murid yang ada di sini. Coba kita lihat ya. Halo. Halo Kak, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Perkenalkan, nama saya Maria Clarita Minsri, biasa disapa Clarita. Saya berasal dari ND, kelas 1 SMA di SMA Negeri 1 ND. Saya salah satu anak dari Asrama Maria Lourdes. Maria Lourdes, Kak Clarita, ini kalau boleh tahu kita lagi ada kegiatan apa sih Kak ini pagi ini? Pagi ini kegiatan seperti biasa. Ada yang beraktivitas seperti belajar, terus bapak ibu guru juga yang daring bisa datang ke sekolah untuk mengecek anak-anaknya, siapa tahu yang dekat di asrama juga. Pagi ini bebas, terkecuali jam 12 siang itu sudah dalam jam makan siang dan istirahat. Oke, Kak Clarita mungkin bisa jelaskan, ini udah lebih dari seminggu ya, setelah terjadi gempa, keseharian Kak Clarita dan juga teman-teman di sini seperti apa sih Kak akhir-akhir ini? Keseharian kita di sini seperti biasa, kalau bangun pagi itu jam 4.30, setengah 5, itu kita harus bergegas. Dan kita harus cepat-cepat ke gereja. Jam 5 lewat 5 itu sudah memulai perayaan di gereja. Setelah itu habis selesai pulang gereja itu kita ke asrama. Jam 6 tepat sudah makan pagi. Setelah makan pagi kita melakukan aktivitas kecil di asrama seperti menyapu, memilih sampah, terus membantu mama suster seperti hal-hal kecil. Setelah itu kita melakukan kegiatan seperti aktivitas belajar. Nah, setelah kita belajar itu bebas. Ada yang belajar, ada yang duduk, bermain, bercerita dengan teman-teman. Setelah itu tepat jam 12 kita makan siang. Itu aktivitas keseharian kita. Keseharian. Berarti sekarang untuk saat ini kegiatan dilakukan di luar ruangan ya. Di luar ruangan. Oke, siap. Kalau gitu Clarita terima kasih banyak, sukses selalu. Terima kasih banyak. Ya, Jason, itu merupakan perbincangan singkat kami dengan Clarita, salah satu murid di Asrama Maria Lourdes. Pastinya kami berharap agar kegiatan dapat berlangsung dengan normal sehingga warga dapat kembali hidup seperti semula. Kembali ke studio, Jason. Baik, terima kasih Dasya Utauruk melaporkan langsung dari Kabupaten ND. Sebelumnya ada Joy Jones dari Nagekeo dan Nadia Soraya dari Sika NTT. Selamat kembali bertugas dan utamakan keselamatan. Kami masih akan kembali. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.